Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, nggih, amin. Semoga mbak-mbak semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, amin. Dan juga dilindungi oleh Tuhan Anda. Semoga dipermudah segala urusannya. Dan saat ini ketika sampean masih berjuang di tengah-tengah jalan, ataupun sampean berjuang masih di awal-awal jalan, semoga sampean dilancarkan perjuangannya. Dan pastinya jangan lupa berdoa selalu dan punya niat baik untuk di dalam perjuangan sampean, di dalam perjalanan sampean, ya. Karena semua itu diawali oleh niat baik, insya Allah itu pasti akan berhasil, amin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah berita tentang kawan kita yang mana mereka ini ditangkap di hari yang sama, kasus yang sama. Dan gimana sih dengan ceritanya kawan kita ini kok bisa ditangkap dan kasusnya apa? Kawan-kawan simak videonya sampai habis, semoga bermanfaat, ge. Dan ini adalah cerita dari kawan kita. Oke, hari Jumat yang lalu, akhir bulan November sebenarnya. Namun karena banyak banget kasus-kasus yang baru yang kita bahas, jadi kasus ini belum aku bahas. Tapi ini tidak mengurangi tentang pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini. Oke, hari Jumat yang lalu, 2 PRT kawan kita ini diadili karena sebuah kasus yang ia lakukan, yaitu pencucian uang. Dan ini diadili di Saiwanho sana. Nah, 2 kawan kita ini, yang satu panggil aja namanya adalah Mbak LM, umur 40 tahun, dan Mbak NR, umur 47 tahun. Nah, keduanya ini adalah teman karib. Dan awalnya si Mbak LM yang umur 40 tahun ini memulai gerakan untuk menjadi kaki tangan sebuah jaringan pencucian ini. Ya, awalnya si Mbak LM tadi, dia memulai dengan memiliki atau dia ini daftar bank yang namanya adalah Shanghai Banking. Kemudian mbaknya ini punya kartu ATM, itu diisi oleh orang yang tidak dikenal. Dan diisi itu berkali-kali, kawan-kawan. Hingga pada akhir dari pengisian uang itu sebesar 766.800 rupiah atau sebesar 380.000 dolar sini. Ini yang terakhir, nggih, Mbak LM dikirimi uang sama orang tidak dikenal. Lah, kenapa kok tidak dikenal? Ya karena tidak dikenali oleh saya. Bahkan ketika saya baca beritanya, di situ tidak disebutkan siapa yang mentransfer terakhir kali, orang kebangsaan siapa, warna kulitnya bagaimana, laki apa perempuan, berasal dari daerah mana, negara mana, ini tidak disebutkan, kawan. Jadi kita panggil aja orang yang tidak dikenal, ya. Intinya Mbak LM ini dapat transferan yang terakhir tadi, ya. Nah, transferan yang terakhir tadi disuruh transfer kepada temennya yang bernama Mbak NR, umur 47 tahun tadi, ya. Ditransfer sejumlah 766 jutaan atau 380.000 dolar Hongkong, ya, terakhir. Nah, akhirnya ketika sudah menerima transferan itu, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut ini juga mentransfer kepada Mbak LM, Mbak NR tadi yang umur 47 tahun.
Nah, jadi Mbak NR ini mendapat 2 transferan besar banget. Yang pertama dari temennya Mbak LM 40 tahun. Kemudian yang kedua dengan orang yang tidak dikenal, ini sejumlah 1M 700 jutaan atau sebesar 900 lebih dolar Hongkong sini kan kawan. Nah, ketika sudah mendapat transferan 1 kali dengan orang yang tidak dikenal sebesar itu, langsung pihak bank dari Mbak NR tadi, yaitu HSBC, ini melaporkan ke petugas polisi, kemudian akhirnya mendatangi rumah majikane Mbak NR tadi dan juga mendatangi rumah majikane Mbak LM tadi di malam hari. Karena ketika tidak di hari yang sama ataupun ketika siang, tentu majikan tidak di rumah, jadi mereka datangnya malam hari. Nah, di situ dia menjelaskan kepada majikan bahwa PRT Anda ini terlibat jaringan pencucian ini. Jadi hal itulah yang membuat ditangkapnya 2 kawan kita waktu itu. Jadi mereka tuh dijadikan kaki tangannya untuk menerima pencucian ini, ya. Jadi kenapa kok targetnya mbak-mbak Indonesia, mbak-mbak Filipina atau dan sebagainya, itu karena mbak-mbak itu tidak berpikir 2 kali ketika menerima job seperti itu. Karena ketika sampean sudah terlibat, sampean cuma dibayar berapa sih? 5.000. Apakah sampai 10.000? Apakah sampai 100.000 dolar sini? Kan tidak. Jadi ketika sampean menerima, itu belum tentu uangnya juga bisa diambil. Sampean hanya menampung saja, kemudian selepas itu mengoper-ngoper uang ke sana kemari, ya akhirnya sampean yang terciduk. Jadi ketika sampean menjadi anak buah, kemudian menerima dari atasan, ini yang bakal kena ya sampean. Jadi itu kenapa kawan-kawan semuanya, bagi anak baru maupun yang dimana mereka OS, karena contoh mereka tuh tidak bisa ganti majikan atau mereka tidak bisa melanjutkan kontrak baru karena diputus kerja, usahakan untuk menghindari perkara-perkara seperti ini. Berhati-hatilah, karena ketika sampean sudah sepakat, oke, aku siap menjadi anak buahmu, maka dari atasan sana akan mengucurkan dana sesuka mereka. Mereka tidak mengucurkan cuma 10.000, 20.000 dolar sini, namun pasti atusan ewu, Mbak. Pasti 100.000 dolar sini, 200.000 lebih, bahkan ini sampai 900 juta dolar sini loh. Jadi nggak main-main. Wong sampean di sini masuk sini awalnya kan sebagai PRT. Apalagi 2 orang kawan kita ini posisinya ada majikan, posisinya dia terikat kontrak kerja, secara otomatis kawan kita ini tentu gajinya cuman standar. Kalaupun gajinya naik berapa sih? Nggak sampai kan 10.000 per bulan, nggak mungkin kan? Kalaupun itu ada, itu cuma sedikit aja, Mbak. Dari 100% itu cuman 0,001% saja yang gaji sampai 10.000 dolar sini. Kalau sampean ini statusnya sebagai pekerja rumah tangga, jadi mereka pasti mencurigai sampean ikut jaringan seperti itu. Jadi kan kawan, kalau sampean sudah sepakat, sudah teken kontrak, sudah ibaratnya saya siap menjadi kaki tangan Anda, maka suka-suka mereka mau mentransfer berapa. Jadi buat apa sampean ikut jaringan kalau pada akhirnya, pada ujungnya sampean juga ketangkep. Ya, jadi tidak mungkin kalau tidak ketangkep, kalau para atasan yang menghilangkan jejak sebuah perusahaan, sebuah keuangan negara, ingin menghilangkan jejak,
itu semuanya tentu transferan bukan nominalnya dikit, pasti besar banget ya. Ya kalau mereka memang sengaja tujuannya adalah menghilangkan jejak, merugikan suatu negara, merugikan suatu perusahaan, tentu mereka melakukan korupsi besar-besaran, mengambil uang sebesar-besarnya, kemudian mentransfer ke berbagai negara, termasuk mereka menjadikan sampai sindikat kaki tangan yang paling bawah banget. Jadi yaitu tak sarankan sampai untuk lebih berhati-hati, kecuali kalau sampai pinter banget setelah ditransfer diambil uangnya semuanya. Namun kayak seperti itu ya jarang banget sih Mbak, karena apa? Semuanya pasti terkontrol, kecuali kalau yang atasnya itu cuman mentransfer 50.000, kamu bisa ngambilnya kemudian dikirimkan ke Indonesia, baliklah tuku tiket, itu bisa. Tapi kalau sampai ikut jaringan seperti itu kan langsung del 100.000, 200.000, 300.000 satu kali pengiriman. Nah itu pasti keciduk ujungnya ya. Jadi memang ada juga yang dilepaskan, tapi sekali lagi tetap aja sampai nanti proses atau cari majikan kedepannya itu juga tidak diperbolehkan, sama harus meninggalkan negara ini dan bahkan di blacklist. Mungkin dengan itu aja informasi ini, berita ini. Semoga bermanfaat nggih kan semuanya. Jangan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.